Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar semuanya? Seperti biasa aku suka buka Instagram sebagai bahan referensi apa yang mau aku up ke video selanjutnya ya guys. Di Instagram di situ ada sempat video viral di bulan Oktober kemarin ya guys. Saya tidak tahu kalau ada video menggemparkan yang menimpa TKW Indonesia yang bekerja di Arab Saudi. Di video tersebut memperlihatkan Mbak TKW yang bekerja di Arab ini merintih kesakitan guys. Di situ itu di tubuhnya ada sejumlah luka-luka mulai dari kepala hingga kaki. Itu terdapat luka-luka lebam atau gosong seperti bekas penyiraman air panas, bekas gosongan dinyonyok, disundut disetrika, terus ada bekas hantaman, ada bekas pukulan. Mbak ini kasihan guys, apa sih yang dialami Mbak ini sebenarnya? Aku tuh penasaran banget. Kalian penasaran apa enggak? Kalau kalian juga penasaran, sebelumnya support saya dengan klik tombol subscribe. Kalau sudah kalian klik, yuk kita bahas, check it out. Selanjutnya saudara, TKW diculik dan disiksa. Tertipu karena iming-iming dapat pekerjaan baru, seorang tenaga kerja wanita asal Karawang, Jawa Barat justru menjadi korban penyekapan dan penganiayaan di Arab Saudi. Akibat penganiayaan ini korban terluka di sekujur tubuhnya. Wanita yang ada di dalam video itu ternyata adalah Nurlela binti Endi Jumet, wanita muda kelahiran 16 Maret 1985. Mbak Nurlela ini berasal dari Karawang ya guys, Dusun Sukajaya, Desa Kemiri, Jayakarta, Karawang, Jawa Barat. Nurlela ini sudah bekerja di Arab Saudi selama 6 tahun. Dia itu bekerja sebagai cleaning service di sebuah sekolahan. Ketika masa kontraknya di cleaning service sekolah itu akan berakhir guys, Mbak Nurlela ini sepertinya merencanakan akan pindah pekerjaan dengan mencari pekerjaan yang gajinya itu agak sedikit tinggi ya guys. Tiba-tiba di dalam perencanaan pemikiran kalau dia ingin mencari pekerjaan yang baru guys, dia itu bertemu dengan PMI yang baru aja dia kenal. Di portal berita elektronik maupun cetak itu tidak ada yang menyebutkan siapa PMI yang bertemu pertama kali dengan Mbak Nurlela ini. Pertemuan Nurlela dengan PMI ini membahas tentang rencana Nurlela yang akan mencari pekerjaan lain, yang dimana kontrak kerja Nurlela itu akan segera habis guys. PMI yang baru dikenal Nurlela ini dengan sopan, dengan manisnya itu menawari Nurlela itu pekerjaan lain guys dengan gaji yang sangat tinggi. Setelah pertemuan singkat antara Nurlela dengan PMI ini, selanjutnya PMI ini mengajak Nurlela untuk diperkenalkan oleh bosnya PMI ini guna mencarikan pekerjaan untuk Nurlela yang katanya dengan gaji yang tinggi. Setelah diperkenalkan bosnya yang adalah pasangan orang Yaman dan orang Bangladesh ini, lalu sama bosnya ini Nurlela diajak ke sebuah rumah atau sebuah bangunan. Terus di situ tuh ternyata Nurlela itu ditangkap guys, diikat, disekap, disandra di situ. Sejak itulah penderitaan Nurlela itu dimulai. Selama disekap di bangunan tersebut guys, Nurlela itu kerap merasakan penderitaan seperti disetrika dengan suhu tinggi, disiram air panas, kerap ditonjok, kerap dipukul sampai lebam-lebam guys. Tidak tahu guys, tidak dijelaskan apa masalahnya sampai Nurlela ini hingga berakhir disiksa seperti itu. Penderitaan Nurlela ini berakhir guys ketika pasangan Bangladesh dan Yaman ini meminta sejumlah uang untuk tebusan Nurlela kepada adiknya Nurlela. Ada di artikel lain itu mengatakan kalau itu saudaranya Nurlela, ada yang mengatakan itu kakaknya Nurlela. Tapi kita bahas di sini sebagai adik Nurlela saja ya. Ketika pasangan Yaman dan Bangladesh ini menelepon adiknya Nurlela untuk meminta sejumlah uang sebagai tebusan agar kakaknya, which is Nurlela ini, bisa selamat. Tapi adiknya Nurlela ini tidak bodoh guys. Dengan mendapat ancaman seperti itu, dia segera lari ke KJRI Jeddah untuk melaporkan adanya penyekapan, penyanderaan atau penyiksaan terhadap kakaknya yang dialami. Entah bagaimana ceritanya ya guys, pada tanggal 26 September 2024 guys, di saat pasangan Yaman dan Bangladesh ini meminta tebusan kepada adiknya Nurlela ini, ternyata ada sedikit celah guys. Nurlela waktu itu tidak membuang-buang waktu, dia itu langsung
ambil kesempatan itu, dia lari sejauh mungkin di saat tubuhnya, di saat badannya lemah dan penuh kesakitan, tapi dia tidak peduli guys. Dia lari sejauh mungkin meninggalkan pasangan dajjal ini. Dan alhamdulillahnya Nurlela bertemu dengan TKI asal Indonesia, cowok, dengan ikhlas, dengan tulusnya menjaga dan mengantarkan Nurlela ini ke tempat yang aman. Sejak saat itulah video Nurlela yang penuh dengan luka-luka ini beredar dan viral di sosial media. Saya bersama rekan Pak Ade berada di Sapara Indonesia untuk menindaklanjuti masalah dijanjiin kerja jam-jaman ini disiram dan di payudaranya juga disiram. Setelah kasus Nurlela ini terkuak dengan adanya video, dengan adanya Nurlela datang ke KJRI, dengan adanya laporan adiknya Nurlela tentang pengancaman, KJRI menanggapi kasus ini terus dilimpahkan ke kepolisian Arab Saudi. Tak lama kemudian guys, pasangan dajjal yang dari Yaman dan Bangladesh ini langsung diringkus oleh kepolisian Arab Saudi. For information ya guys, ternyata pasangan dajjal ini yang dari Yaman dan Bangladesh ini ya, telah menangkap, kerap menculik para TKW. Modus mereka ini adalah untuk meminta uang tebusan. Terus kalian tahu nggak sih guys, kalau PMI yang menawari Nurlela pekerjaan ini, atau PMI yang bilang orang Yaman dan Bangladesh ini sebagai bosnya, itu ternyata korban guys. Dia itu dijanjikan oleh orang Yaman dan Bangladesh ini akan bebas kalau dia menemukan korban selanjutnya sebagai pengganti PMI ini. Kasus Nurlela ini mendapat atensi yang sangat besar oleh pemerintah Indonesia dan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Dari berbagai artikel yang saya dapatkan ya guys tentang Mbak Nurlela ini, KJRI Jeddah menawari Mbak Nurlela ini untuk balik ke kampung halamannya. Tapi mengingat Mbak Nurlela ini masih membutuhkan uang, dan juga penyiksaan atau penyanderaan ini bukan disebabkan oleh majikannya Mbak Nurlela ya. Mbak Nurlela ini memutuskan untuk tetap berada di Arab Saudi, dan pemerintah Indonesia melalui KJRI Jeddah menyanggupi permintaan Mbak Nurlela ini untuk tetap tinggal di Arab dan mencarikan pekerjaan yang jauh dari daerah Mbak Nurlela ini berada guys. Dan KJRI Jeddah ini juga bertanggung jawab atas kesehatan Mbak Nurlela selama perawatannya di rumah sakit. Alhamdulillah ya guys, ternyata Mbak Nurlela itu sekarang masih baik-baik saja. Dia sudah bisa tersenyum, dia itu sudah selamat. Tapi ketika tubuhnya itu sudah dirasa baik-baik saja, ketika tubuhnya itu sudah sembuh dari luka-lukanya, tapi saya yakin guys, luka psikologi yang Mbak Nurlela alami itu masih belum bisa sembuh sampai kapanpun. Trauma yang Mbak Nurlela alami ini akan masih terngiang-ngiang di pikirannya. Mungkin Mbak Nurlela ini butuh ke psikiater atau ke psikolog untuk mengurangi rasa traumanya ya guys. Dari kami sesama para pekerja migran mendoakan agar Mbak Nurlela segera cepat sembuh, segera mendapatkan pekerjaan yang layak, dan semoga baik-baik saja di Arab ya Mbak. Kita semua mendoakan yang baik-baik untuk Mbak Nurlela. Gimana guys tanggapan kalian tentang kasusnya Mbak Nurlela yang barusan kita bahas bareng-bareng ini? Silahkan tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar ya. So, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like-nya dan share ke teman-teman yang lainnya, supaya kita bisa sama-sama mengambil hikmah dari setiap peristiwa atau setiap kejadian yang kita bahas. Jangan lupa juga guys nyalakan lonceng notifikasinya ya. Karena apa? Karena kalau aku sudah up video aku yang selanjutnya, kamu adalah orang yang pertama yang dapat notifikasi dari aku. Saya tak bosan-bosannya guys mengingatkan ke kalian, jika kalian mempunyai peristiwa seputar perTKW-an, atau kalian mengalaminya sendiri, atau kalian mempunyai kisah horor, atau kalian mempunyai kisah absurd sekalipun, bolehlah kalian kirim ke sini ya guys, ke email aku. Nanti selanjutnya aku akan review, aku akan baca, lalu aku akan rangkum ulang yang rapi dan diskusi ke kalian. Kalau sudah benar-benar oke, aku akan up ke video aku yang selanjutnya guys. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di my next video. Bye bye.